Kembali ke Henok kalau begitu saudara. Apa ini agama Henok ini? Mari kita baca tulisan tentang Henok dalam Alkitab. Eh, Cerita tentang Henok itu tidak banyak saudara ya. Hanya terdapat di beberapa bagian Alkitab saja. Yang pertama kita pergi ke buku Yudas. Oke, saudara boleh mengikuti saya. Di buku Yudas, ini buku sebelum buku Wahyu, saya akan baca ayat 14. Untuk mencari tahu agama tertua, siapa atau apa agama tertua, kita mau lihat apa agamanya Henok. Apa ada pendeta agama Henok? Oh ada di Alkitab. Mari kita lihat ya. Yudas karena Yudas hanya satu pasal, kita baca ayat 14, 15. Juga tentang mereka, Henok, keturunan ketujuh dari Adam. Itu ya, keturunan ketujuh dia dari Adam. Adam masih hidup ketika Henok terangkat ke surga. Telah bernubuat katanya. Ini nubuatan Henok, saudara. Sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik. Karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan. Dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Jadi ini nubuatan Henok. Nah saudara, kalau begitu kita cari tahu dulu Henok ini apa dia bernubuat tentang kedatangan yang mana. Karena disebutkan di sini Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Kalau begitu ini nubuatan tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Karena waktu Yesus datang pertama, Yesus tidak datang dengan beribu-ribu malaikat. Atau beribu-ribu orang kudus, beribu-ribu malaikat. Atau beribu-ribu orang kudus. Tapi Yesus datang itu di Bethlehem, tidak ada peristiwa yang istimewa di sana. Hanya para gembala saja yang melihat. Dan 3 orang majus yang bijaksana yang datang untuk mencari Yesus. Tidak datang dengan beribu-ribu orang kudus atau malaikat. Jadi kalau begitu Henok ini berbicara tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Oke? Kalau begitu, apakah Henok ini percaya kepada Yesus? Yes, absolutely. Henok percaya dia kepada Yesus. Dia bernubuat tentang Yesus. Oke? Lalu kalau begitu, apakah Henok bernubuat tentang kedatangan Yesus yang kedua kali? Yes. Nah dari sini kita bisa mendapatkan clue, petunjuk apa ini agamanya Henok ini saudara. Kalau saudara punya kesempatan atau mungkin sekarang karena kan saudara kan punya akses online ke Google, ke internet, saudara cari arti kata Masehi, pergi ke Kamus Besar Bahasa Indonesia. Saya mau coba saya lihat di sini dulu ya. Arti kata Masehi, KBBI. Oke. Arti kata Masehi. Oke. Nah, saya mau tunjukkan kepada saudara. Ini yang saya temukan. Arti kata Masehi menurut KBBI ini ya. Oke. Ini menurut KBBI Masehi itu artinya Kristen atau Nasrani, agama Kristen, pengikut Isa Al-Masih Yesus Kristus. Nah, ini KBBI ini ya saudara, jangan dulu permasalahkan ini Isa Al-Masih ini saudara, karena kita tidak diskusi tentang Isa Al-Masih ini ya. Oke. Kemudian ini pengertian yang kedua yang diberikan oleh KBBI. Perhitungan waktu yang dimulai sejak lahirnya Yesus Kristus itu Masehi. Nah yang kita mau ambil dari arti ini yang sesuai yang ditunjukkan oleh KBBI adalah Kristen atau Nasrani, agama Kristen. Itu arti dari Masehi menurut KBBI. Oke? Nah jadi dari sini kita bisa lihat KBBI memberikan kitab petunjuk atau bantuan. Masehi artinya Kristen. Nah sekarang, apakah kalau begitu Henok ini saudara
kalau begitu agama Henok ini agama Kristen. Oh yes. Oke. Henok bernubuat tentang Yesus. Jadi dia percaya kepada Yesus. Nah, orang yang percaya kepada Yesus, orang Kristen dia. Pengikut Yesus, itu arti Kristen. Pengikut Yesus. Dan Henok percaya, kenapa? Kenapa kita bisa katakan dia percaya kepada Yesus? Karena dia bernubuat tentang kedatangan Yesus. Kedatangan Yesus. Yang keberapa kali, saudara? Yang kedua. Nah, sekarang, jadi kalau begitu, kita bisa sebutkan agama Henok adalah agama Masehi. Oke? Nah, sekarang kita mau lihat apa kata menurut KBBI ini. Karena jangan lupa, ini Henok ini bernubuat tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, apa pengertian peristiwa yang berhubungan dengan kedatangan Yesus yang kedua kali itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia? Mari kita lihat kata Advent, saudara. Kata Advent. Kata Advent oke, ini dia ya. Saya tunjukkan kepada saudara lagi. Saya temukan kata Advent menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini bukan menurut Ramkeni, saudara. Bukan menurut saya ini ya. Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oke. Kata Advent di sana adalah kedatangan Kristus dalam inkarnasi, kedatangannya yang kedua. Jadi Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan kita definisi dari arti kata Advent. Advent adalah kedatangan Kristus dalam inkarnasinya, kedatangan yang kedua. Jadi hal yang berbicara tentang kedatangan yang kedua kali. Nah, banyak kali saudara juga merayakan hari raya, bukan hari raya ya. Ya, hari bisa juga saya katakan hari raya. Sebentar saya flip dulu, saya punya kamera. Apa namanya ya? Merayakan Advent. Advent itu adalah peristiwa yang berhubungan dengan kedatangan Yesus yang kedua kali. Itu Advent. Jadi, kalau kita kasih gabung dua kata ini, kita akan temukan agama Henok itu agama apa? Saya kembali lagi, Henok percaya kepada Yesus. Berarti dia adalah Masehi. Karena dia percaya kepada Yesus. Kemudian Henok bernubuat tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Peristiwa yang berhubungan dengan kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, peristiwa yang berhubungan dengan kedatangan Yesus yang kedua kali, Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan kita petunjuk, yaitu adalah definisi dari kata Advent. Nah, sekarang kalau begitu saudara, agama Henok apa? Kita gabungkanlah dua kata ini, yaitu Masehi, Advent. Nah, nanti orang bilang lagi, ini kamu ini cocokmologi lagi ini ya, cocokmologi ini. Well, bukan saya yang memberikan definisi ini KBBI ini. Dan semua orang Kristen setuju dengan definisi arti kata ini. Nah, sekarang si Henok ini dia ibadahnya itu hari apa? Nah, itu perlu kita cari. Jadi saudara Abisus, cocok logi. Oke. Nanti kalau saudara punya pengertian yang lain yang berbeda, silahkan gitu ya. Saya menghargai semua pendapat saudara gitu ya. Tapi jangan hanya bilang cocok logi. Saudara harus buktikan salahnya di mana gitu ya. Oke, sekarang kita pergi atau kita tanya, hari apa Henok itu beribadah? Apakah dia punya hari ibadah khusus atau dia ibadah setiap hari? Nah, mari kita lihat saudara. Kita cari tahu apa kesaksian Alkitab. Jadi ini Alkitab ini yang bilang ini saudara, bukan Ramkeni, oke? Nah, kita pergi ke buku Kejadian. Kita pergi ke buku Kejadian pasal 5
Kita akan baca mulai dari ayat 21. Ini cerita tentang Henok. Oke? Nanti sebentar kalau saudara pingin naik, gabung, berdiskusi silakan. Nah, tapi saya bahas dulu ini supaya selesai, baru kita berdiskusi, gitu ya. Ayat 21. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusala. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Itu kesaksian Alkitab. Henok bergaul dengan Allah. Ini terjemahan bahasa Indonesia ini, saudara. Bergaul dengan Allah. Henok mencapai umur 365 tahun dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah, oleh Tuhan. Nah, kalau saudara lihat terjemahan bahasa yang lain, terjemahan bahasa Inggris, terjemahan bahasa Inggris, bergaul dengan Allah itu walk with God atau berjalan dengan Allah, berjalan dengan Tuhan. Itu adalah arti bergaul dengan Tuhan sama dengan berjalan dengan Tuhan. Dua kata yang sama. Bahasa Indonesia menggunakan bergaul, terjemahan bahasa Inggrisnya walk with God. Nah, apa ini walk with God ini, saudara? Saudara tidak akan dapat berjalan bersama dengan Tuhan jika saudara tidak menuruti perintah-perintah Tuhan. Nah, mari kita lihat apa kesaksian Alkitab. Yang pertama, saya mau baca buku Ulangan. Kita pergi ke buku Ulangan. Nanti saudara-saudara yang lain, kita boleh diskusi sebentar ya. Jadi, tapi mohon bersabar sedikit saja, saya selesaikan dulu pembahasan baru kita diskusi, oke? Kita pergi ke Ulangan pasal 10. Ulangan pasal 10, kita baca ayat 12 dan 13. Ayat itu bilang begini. Maka sekarang, atau mungkin supaya saudara lihat Alkitab saya. Maka sekarang, atau mungkin supaya saudara lihat Alkitab saya. Oke. Ini ya. Oke, kita baca ini ya. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang diminta Israel? Apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut jalan yang ditunjukkannya kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Lalu ayat 13, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini supaya baik keadaanmu. Jadi kalau saudara ingin berjalan dengan Tuhan atau takut kepada Tuhan, saudara, tidak dapat dipisahkan dengan konsep menuruti perintah-perintah Tuhan. Oke, saya buka ayat yang lain. Mari kita pergi ke Mazmur. Saya mau buka Mazmur. Kita baca Mazmur 119 ayat 3. Oke, Mazmur 19 ayat 3 berkata begini. Yang juga, atau mungkin dari ayat 1 lebih bagus sebenarnya ya. Kita baca dari ayat 1 dulu. Oke, berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya. Lalu saya buka ayat yang berikut. Yang mencari dia dengan segenap hati. Lalu ayat 3. Yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Mari kita bandingkan ini dengan terjemahan bahasa Inggris, saudara ya. Coba saya pergi ke Mazmur 119 ayat 3. Oke. Ini ya, saya pergi ke online ya. Ini
Mazmur 119 ayat 3 terjemahan bahasa Inggrisnya bilang begini. They also do no iniquity, they walk in his ways. Jadi mereka berjalan di jalan-jalan Tuhan. Jadi kalau saudara perhatikan dari ayat-ayat yang kita baca tadi, konsep berjalan atau bergaul dengan Tuhan, bergaul dan berjalan itu sama, saudara. Berjalan dengan Tuhan tidak dapat dipisahkan dengan menurut hukum-hukum Tuhan. Nah, satu lagi yang saya mau baca kepada saudara. Sekarang saya mau pergi ke buku Pengkhotbah. Pengkhotbah, lalu kita akan kembali ke Henok, saudara ya. Pengkhotbah pasal 12. Pengkhotbah 12, kita akan baca ayat 13 dan 14. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, ini dia, takutlah akan Allah. Itu takut itu saudara. Kalau saudara mau bergaul dengan Tuhan, saudara takut kepada Tuhan. Saudara akan berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Nah, mari kita lihat ini konsep takut, konsep berjalan dengan Tuhan, takut kepada Tuhan itu apa yang dimaksudkan oleh Alkitab. Kita lihat apa ayat ini bilang. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Lalu dengarkan ini, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Jadi bukan hanya orang Yahudi ternyata. Bukan hanya orang Yahudi yang harus menurut perintah-perintah Tuhan. Semua orang. Setiap orang. Nah, sekarang kita sudah dapat pengertian apa artinya bergaul dengan Tuhan. Bergaul dengan Tuhan artinya berjalan dengan Tuhan. Berjalan di jalan-jalan Tuhan, yaitu hukum-hukum Tuhan. Kalau begitu kita tanyakan ini kepada Henok. Apakah kita terapkan ini kepada Henok. Kalau begitu apakah Henok ketika Alkitab berkata dia bergaul dengan Tuhan, apakah Henok itu takut akan Tuhan? Jawabannya yes. Henok takut akan Tuhan. Kemudian kalau Henok takut akan Tuhan, apakah artinya Henok menuruti hukum-hukum Tuhan? Yes, absolutely. Nah, kalau begitu apakah Henok menuruti hanya 5 dari 10 hukum Tuhan atau 6 dari 10 hukum Tuhan, 7 dari 10 hukum Tuhan? Tentu tidak. Henok menuruti 10 hukum Tuhan, seluruhnya. Nah, kalau begitu apakah Henok menuruti hukum yang keempat? Yes, absolutely. Yaitu hukum hari Sabat. Nah, kalau begitu Henok ini pemelihara hari Sabat atau tidak, saudara? Yes, absolutely. Henok adalah pemelihara hari Sabat karena dia menuruti hukum-hukum Tuhan 10 termasuk yang nomor 4. Nah, sekarang kita gabungkan tadi. Henok adalah seorang Masehi karena dia adalah seorang Nasrani, Kristen dia. Kenapa dia Kristen? Karena dia percaya kepada Yesus. Dia bernubuat tentang Yesus, tentang kedatangan Yesus yang kedua. Nah, kemudian kedatangan Yesus yang kedua, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu Advent. Jadi Henok itu agamanya Masehi Advent. Hari apa Henok ibadahnya? Hari Sabat. Kalau begitu Henok itu agamanya Masehi Advent hari ke-7. Itulah agama Henok. Itulah agama yang tertua di dunia. Tidak heran, kemudian para penerus-penerusnya sesudah Henok kita dapatkan Nuh. Nuh juga di Kejadian pasal 6. Kita akan dapatkan informasi yang sama seperti Henok. Nuh itu bergaul dengan Tuhan. Jadi Nuh itu sudah pasti memiliki agama yang sama dengan Henok. Nuh juga memiliki agama yang sama dengan Abraham. Karena jadi
Akan sama agama mereka, sudah tidak mungkin beda agama mereka, karena ini semua adalah pengikut Tuhan yang sama. Mereka menyembah Tuhan yang sama. Agama Henok, agama Nuh, agama Abraham sama. Saya mau tunjukkan kepada saudara dua karakteristik atau ciri-ciri yang akan saudara lihat sepanjang zaman yang dimiliki oleh umat-umat Tuhan yang benar. Ada dua ciri-cirinya. Di mana kita temukan itu? Kita temukan itu di Wahyu pasal 12 ayat 17. Yaitu, saya baca dulu ayatnya kepada saudara. Saya baca ayatnya kepada saudara ya. Wahyu 12 ayat 17. Ini dia ya. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain. Lalu dengarkan ini yang saya garis bawah ini saudara. Yang pertama, menuruti hukum-hukum Allah. Jadi itu ciri-ciri umat Tuhan yang benar dari zaman ke zaman adalah yang pertama, menuruti hukum-hukum Allah. Ada berapa? 10 hukum Allah. Kemudian ciri yang kedua, dan memiliki kesaksian Yesus. Nah, apa itu kesaksian Yesus menurut Alkitab? Kita pergi ke Alkitab yang lain. Kita pergi ke Wahyu pasal 2, Wahyu 19. Sekarang saya ada di Wahyu 19, kita mau baca ayatnya yang ke-10. Oke? Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia, tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian, aku adalah hamba sama dengan engkau dan saudara-saudaramu. Lalu dengarkan ini saudara, yang memiliki kesaksian Yesus, sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Jadi ciri umat Tuhan itu ada dua, menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki roh nubuat. Sekarang pertanyaannya, dapatkah kita temukan dua ciri-ciri ini sepanjang zaman di setiap generasi mulai dari zaman Henok sampai generasi hari ini? Jawabannya yes. Saya buktikan kepada saudara. Apakah Henok menuruti hukum-hukum Tuhan? Yes, kita sudah bahas tadi. Apakah dia memiliki karunia nubuat? Yes, dia bernubuat tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Dua ciri-ciri ini saudara ya. Sekarang kita terapkan itu kepada Nuh. Apakah Nuh menuruti hukum-hukum Tuhan? Absolutely. Dia bergaul dengan Tuhan saudara. Hal yang sama yang dilakukan oleh Henok. Karena bergaul dan menuruti 10 hukum Allah itu hal yang sama. Saudara tidak bisa bergaul dengan Tuhan tanpa menuruti hukum-hukum Tuhan. Nah sekarang, apakah Nuh memiliki karunia nubuat? Karunia roh nubuat? Yes, dia bernubuat tentang kehancuran dunia. Sama dia dengan Henok, menubuatkan tentang penghakiman Allah, penghukuman Allah terhadap orang-orang jahat. Sama dia dengan Nuh. Nah sekarang, Abraham. Apakah Abraham ini menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki karunia nubuat? Apakah dia diberikan nubuat kepadanya? Yes. Oh, di mana pendeta? Mari kita buka Alkitab. Kita lihat Abraham saudara. Abraham itu kan bapaknya orang percaya, termasuk bapaknya saudara. Kalau saudara orang Kristen, Abraham itu adalah bapak kita, gitu ya. Mari kita lihat apa kesaksian Alkitab, Kejadian pasal 26. Kejadian 26 ayat 5. Saya baca lagi. Kejadian 26, ini buku Kejadian saudara ya. Pasal 26, saya sekarang ada di ayat 5. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Jadi apakah Abraham
menuruti hukum-hukum Allah? Yes. Nah sekarang, apakah ada karunia roh nubuat diberikan kepada Abraham? Jawabannya yes. Mari kita pergi ke Kejadian pasal 15. Kita mau baca ayat 13 dan 14. Firman Tuhan kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Ini adalah nubuatan yang Allah berikan kepada Abraham tentang kemurtadan orang-orang Israel yang nantinya akan diperbudak di Mesir selama 400 tahun sesuai dengan nubuatan ini digenapi. Lalu 400 tahun kemudian muncul Musa yang membebaskan orang Israel dari perhambaan Mesir. Jadi sudah lihat ini. Nah sekarang kita random lah ya, karena terlalu panjang nanti. Kita mungkin gunakan 2 nabi. Oke? Nah kita mau lihat Nabi Yeskiel atau Nabi Daniel. Mari kita pergi ke buku Daniel. Apakah Daniel ini menuruti hukum Allah dan memiliki roh nubuat? Oh, kalau saudara, kalau soal roh nubuat jangan tanya sama Daniel. Semua bukunya itu bicara tentang nubuat. Tapi apa Daniel itu menuruti 10 hukum Allah termasuk hari Sabat? Yes, saudara. Mari kita pergi. Kita baca dulu ayatnya ya. Kita baca Daniel pasalnya yang ke-9. Oke, saya cari dulu. Daniel 9 ayat 11. Coba saya baca dulu. Daniel 9 ayat 11. Segenap orang Israel telah melanggar hukum-Mu dan menyimpang karena tidak mendengarkan suara-Mu. Sebab itu telah dicurahkan ke atas kamu kutuk dan sumpah yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, hamba Allah itu, sebab kami telah berbuat dosa terhadap dia. Jadi Daniel mengamarkan umat Tuhan telah meninggalkan hukum Allah. Kalau begitu, kalau dia mengamarkan orang Israel meninggalkan hukum Allah, apa dia sendiri menurutinya? Absolutely yes, saudara. Nah, saya mau invite dulu beberapa orang supaya mana lagi yang mau suka naik ini, saudara ya. Sekarang saudara, saya berikan kesempatan juga untuk bertanya ya, atau menyampaikan pendapat saudara, dan tentu kami menghargai semua pendapat-pendapat saudara. Sekarang Daniel. Jadi kalau saudara punya pertanyaan, saudara boleh naik ya. Sekarang mari kita pergi ke Nabi Elia. Apakah Elia ini menurut hukum Allah dan memiliki karunia nubuat atau tidak? Nah, saudara jangan tanya Elia. Elia itu adalah nabi. Nabi itu bernubuat. Dia bernubuat tidak akan turun hujan selama 3,5 tahun. Tidak turun hujan. Dan benar tidak turun hujan. Jadi dia ada karunia roh nubuat. Itu Nabi Elia. Tapi pertanyaannya, apakah Nabi Elia yang sekarang sudah ada di surga menuruti 10 hukum Allah? Jawabannya yes. Di mana di Alkitab, pendeta? Mari kita pergi. 1 Raja-Raja pasal 18. Coba kita pergi ke 1 Raja-Raja. 1 Raja-Raja pasal 18. Kita mau baca ayatnya yang ke-16 sampai 19. Coba saya flip lagi, saya punya kamera. Ini ya, 1 Raja-Raja 18 ayat 16 sampai 19. Lalu pergilah Obadya menemui Ahab
dan memberitahukan hal itu kepadanya. Kemudian Ahab pergi menemui Elia. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, "Engkaukah itu yang mencelakakan Israel?" Jawab Elia kepadanya, "Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu." Lalu dengarkan ini saudara. "Sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan, dan engkau ini telah mengikuti Baal." Jadi, apakah kalau saudara ingat cerita Elia, Elia itu membuat kontes dengan, oke, selamat bergabung brother Joshua. Nah, ini Joshua dari Makassar ini ya, yang dari Ratahan ya, iya kan? Iya, pendeta. Oh, oke. Ya, apa kabar? Baik. Oke, puji Tuhan. Nah, Elia, apakah Elia kalau begitu menuruti 10 hukum Allah? Yes, absolutely. Oke. Dia menolak penyembahan berhala. Penyembahan berhala ini kan ada di pelanggaran hukum yang pertama, kedua gitu ya. Jangan ada padamu Tuhan yang lain. Dan Elia menegur orang Israel karena mereka sudah punya Tuhan yang lain. Lalu bukan itu saja. Elia juga menegur Ahab, raja Israel yang telah murtad, kemudian membuat patung-patung penyembahan bagi istrinya dan bagi dewa-dewa dari agama istrinya. Dan itulah yang mencelakakan Israel. Allah murka kepada mereka karena mereka telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan untuk tidak menyembah patung. Nah, kalau begitu, apa Elia ini menuruti 10 hukum Allah? Yes. Apa yang nomor 4 juga kalau begitu ia turuti? Yes, absolutely. Karena Yakobus 2 ayat 10 kan bilang, kalau kita menurut yang satu, menurut semua, melanggar yang satu, melanggar semua. Elia, seorang nabi, sudah pasti dia agamanya sama dengan Henok. Sudah pasti agamanya sama dengan Nuh. Sudah pasti agamanya sama dengan Abraham. Sudah pasti sama dia dengan Elia. Sudah pasti sama juga dengan Daniel. Sudah pasti sama dengan Yeskiel. Semua nabi perjanjian lama memiliki agama yang sama. Dan ciri mereka ada 2. Menuruti 10 hukum Allah dan memiliki karunia roh nubuat. Nah, bagi saudara-saudara yang lain yang memiliki pendapat yang berbeda, silakan saudara naik, lalu kita berdiskusi. Saya mau dengar dari saudara, apa penjelasan saudara. Dan mohon ketika saudara menjelaskan, kita harus kembali ke Alkitab gitu ya. Jangan menggunakan pikiran kita, supaya kita tidak dibilang cocok logi atau cocok mologi lah. Kalau saudara perhatikan apa yang saya sampaikan sejauh ini, kalau saudara bilang itu lagi masih cocok mologi, saudara perlu berdoa. Karena saudara itu sementara melawan apa kata Alkitab. Ada yang mau naik saudara? Yang mungkin memiliki pendapat yang berbeda. Nah, sementara saya tunggu kalau ada yang mau naik gitu ya. Kita kembali lagi kalau begitu. Karena judul pembahasan malam ini adalah agama tertua. Agama yang tertua itu apa? Karena banyak kali saya dibilang, kamu itu baru muncul abad 16. Kamu itu muncul baru abad ke-19. Protestan itu kan muncul abad 16 karena Martin Luther. Kemudian Advent itu nanti muncul abad 19. Di tahun 1800 lewat nabinya katanya Ellen White, nabi palsu. Gitu ya. Saya sebenarnya pengen dengar mereka buktikan bagaimana palsunya. Dari mana mereka bisa pastikan itu palsu? Saya pengen dengar sebenarnya, oke? Lalu, tapi itulah klaimnya. Kalian baru muncul abad ke-19. Well, saudara yang gak kasih, dengarkan. Kesaksian Alkitab menyebutkan agama yang tertua adalah orang-orang yang memelihara hari Sabat, bukan hari Minggu. Agama yang beribadah hari Minggu
itu datang belakangan dan bukan datang dasarnya dari Alkitab. Alkitab tidak membenarkan penyembahan hari Minggu. Nah, mungkin kalau saudara penasaran, saya mau tunjukkan kepada saudara sejarahnya dari mana sebenarnya. Mari kita buka buku Yeskiel, saudara ya. Saya mau pergi ke buku Yeskiel. Coba saya coba kita pergi ke Yeskiel pasal 8 ayat 16 dan seterusnya. Saya mohon saudara ikuti ayat ini saudara ya, karena inilah kekejian yang dilakukan oleh orang-orang Israel yang menjadi cikal bakal ibadah hari Minggu di Perjanjian Baru. Ibadah hari Minggu itu bukan hal yang baru, saudara. Bukan dari Perjanjian Baru asalnya. Itu dasarnya asalnya dari pagan worship. Ibadah kafir yang dimulaikan sendiri oleh orang-orang Israel sebenarnya. Mari kita lihat ini dulu ya. Yeskiel pasal 8, saya mau baca ayat 16. Kemudian dibawanya aku ke pelataran dalam rumah Tuhan. Sungguh dekat jalan masuk ke bait Tuhan. Di antara balai bait suci dan mezbah ada kira-kira 25 orang laki-laki yang membelakangi bait Tuhan. Mungkin saya lebih dekat. Dan menghadap ke sebelah timur. Ada apa di timur, saudara? Matahari di sebelah timur. Sambil sujud pada matahari di sebelah timur. Sujud apa ini, saudara? Menyembah apa ini? Menyembah matahari. Ayat 17. Lalu firman-Nya kepadaku, ini firman Tuhan kepada Yeskiel. Kau lihatkah itu, hai anak manusia? Perkara kecilkah itu bagi kaum Yahuda untuk melakukan perbuatan-perbuatan kekejian? Ini firman Tuhan, saudara. Kekejian yang mereka lakukan di sini, bahwa mereka memenuhi tanah ini dengan kekerasan, dan dengan itu terus menyakiti hatiku. Sungguh mereka berkelakuan tak senonoh di hadapanku. Itu kata Tuhan. Saudara yang kekasih, yang menonton ini, saya ingin mengundang saudara untuk menghormati Allah. Menghormati Tuhan. Kalau kita ingin beribadah kepada Tuhan, kita ikut cara Tuhan, bukan cara kita. Dan Alkitab memberikan petunjuk yang jelas bagaimana kita beribadah kepada Tuhan. Kalau kita mau beribadah kepada Tuhan, kita menyembah Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, yang mencipta bumi ini dalam 6 hari. Kemudian dia beristirahat pada hari ke-7. Dia memberkati hari yang ke-7. Dia kuduskan hari yang ke-7. Kepada Allah itulah kita berbakti. Oke. Nah, saya undang beberapa saudara. Kalau saudara boleh, kalau saudara ingin berdiskusi, kita boleh berdiskusi tentu dengan kasih. Oke, Shalom, Brother Delons. Shalom, Pendeta. Apa kabar, Brother? Tuhan memberkati. Semoga Brother sehat-sehat ya. Kabar baik, Pendeta. Puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ada yang Brother mau sampaikan? Sejauh ini Pendeta tidak ada, dan saya pikir sudah sesuai dengan isi firman Tuhan atau Alkitab. Apa yang disampaikan Pendeta adalah fakta, bukan kosong belaka, dan memang itulah kebenaran yang disampaikan. Terima kasih, Pendeta. Amin, amin. Puji Tuhan, Brother. Tuhan memberkati Brother dengan keluarga ya. By the way, di mana ini? Brother di mana ini? Saya ada di Timika, Pendeta. Oh, di Timika.
Oke, saya pernah di Timika tahun 2011. Oke, oke. Ya, saya ada bikin KKR di gedung besar itu sama mungkin brother kenal Pak Cak Latumhaina? Ya, kenal pendeta. Ya, jadi beliau yang sponsor KKR waktu itu. Oh iya, iya. Saya lupa gedungnya. Tapi anyway, salam kenal ya, brother ya. Tuhan berkati ya. Salam kenal pendeta. Tuhan berkati. Oke, puji Tuhan. Nah, eh oke, kita teruskan ya, karena kita masih di perjanjian lama. Sekarang kita pergi ke perjanjian baru, gitu ya. Karena ada yang bilang perjanjian baru itu sudah beda. Agama perjanjian baru, agama yang ibadah hari Minggu. Saudara, mari kita gunakan sedikit common sense kita ya. Kalau para pendahulu kita, Henok, Nuh, Abraham, sampai kepada Musa, orang Israel, Yesus sendiri, para rasul, mereka ini semua adalah orang-orang yang menghormati Tuhan dengan menuruti hukum-hukum Tuhan termasuk hari Sabat. Lalu tiba-tiba hari Minggu itu datang. Saudara yang kekasih, ketika perpindahan hari ibadah dari hari Sabtu ke hari Minggu, banyak orang tidak tahu waktu itu banyak hal yang umat Tuhan itu tidak langsung menerima hal itu dengan mudah saja. Ketika Kaisar Konstantin mengeluarkan perintah untuk merubah atau membuat hari Minggu itu adalah hari ibadah, umat-umat Tuhan ketika itu ada di masa pelarian karena mereka itu dianiaya. Jadi mereka ada di tempat-tempat persembunyian. Melarikan diri karena dianiaya mereka. Mereka ketika dengar ini mereka tidak langsung terima, saudara. Tetapi umat-umat Tuhan yang lain yang merasa, ini kan hanya masalah hari, kemudian kami sudah capek juga lari-lari, pengungsian, dianiaya. Oke lah, kita keluarlah dari persembunyian, lalu terjadilah kompromi perlahan-lahan. Jadi perubahan hari ibadah tidak berlangsung dalam sekejap, itu memakan waktu yang lama. Tapi orang sudah lupa. Terjadi tidak mudah terjadi perubahan itu, tapi sudah terjadi. Nah, kalau seperti begini ya, kalau di Indonesia dulu saudara pernah ingat ada masa-masa saya waktu masih di Indonesia, ada pengumuman dari Presiden SBY waktu itu presidennya, kenaikan BBM gitu ya. Wah, orang protes kenaikan BBM. Tapi lama-lama juga hilang juga sendiri. Lebih jauh ke belakang terjadi perubahan ejaan dari ejaan lama ke ejaan yang disempurnakan. Kalau saudara lihat, pelajari baca sejarahnya, banyak orang tidak suka di zaman itu. Kenapa sudah bahasa baik, sudah bagus-bagus bahasanya mau dibuat sempurnakan lagi. Tetapi karena sekarang orang sudah biasa menggunakan terjemahan yang baru, kalau saudara hari ini saudara promosikan ejaan lama, orang akan tertawakan saudara. Itu yang terjadi dengan perubahan hari Minggu. Karena sudah lama orang ibadah hari Minggu dan menganggap itu sudah agama nenek moyang, sudah lama, maka ketika diperkenalkan hari Sabat, orang akan susah menerima karena sudah terbiasa. Begitulah dia ya. Tapi kalau kembali, apakah hari Sabat di perjanjian baru itu ada? Absolutely. Semua rasul-rasul, mereka itu ibadahnya hari Sabat. Ada yang berdalih seperti ada pendeta Esra Sorus, salah satu contoh ya. Beliau saya hormati, sebenarnya beliau ini satu yang harus terjadi, seharusnya di Advent gitu ya dia ya. Karena saya senang pembahasan beliau. Ada juga pendeta Bambang Nursena. Mereka ini orang-orang yang punya pemikiran Alkitab yang luar biasa, hebat-hebat. Tapi sayangnya mereka tidak mau berterus terang. Tidak mau berterus terang kepada umat tentang apa yang saya yakin mereka tahu. Termasuk hari Sabat. Salah satu yang pendeta Esra Soru katakan untuk
mengelabui, bisa saya katakan ya, ibadah hari Sabat ini. Dia katakan, oh itu Rasul Paulus dan rasul-rasul yang lain, mereka ada di sinagog itu bukan mereka beribadah, mereka pergi untuk menginjili orang-orang Yahudi. Well, mari kita lihat apa kesaksian Alkitab. Apakah hanya orang Yahudi yang ada di sinagog ketika itu belajar Alkitab yang coba diyakinkan oleh Paulus? Mari kita coba pergi ke sana ya. Kita pergi ke buku Kisah Para Rasul, saudara. Kita pergi ke Kisah Para Rasul. Kita mau baca beberapa ayat. Saya mau cari dulu. Oke. Kita pergi ke Para Rasul 17. Ini contoh ini. Ada banyak sebenarnya di buku Para Rasul, tapi saya mau coba cari satu saja. Oke. Alright. Kisah Para Rasul pasal 17. Oke, saya kasih balik lagi itu kamera supaya sudah lihat sendiri ya. Oke, ini ya Kisah Para Rasul pasal 17. Kita mau baca. Paulus dan Silas mengambil jalan menuju Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa, kalau biasa berarti kebiasaannya memang sudah bukan rutinitas ya. Hal yang diulang-ulang maksudnya ya. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu. Lalu dengarkan ini, 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari Alkitab. Terus kita baca. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu. Ayat 4. Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas. Dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Tuhan. Ternyata ada juga orang Yunani di situ. Nah, orang Yunani ini Gentile, saudara. Gentile ini adalah non-Yahudi. Bahasa kasarnya orang kafir. Ya. Jadi, Paulus tidak hanya mencoba meyakinkan orang-orang Yahudi saja. Karena di situ bukan hanya orang Yahudi yang ada juga orang Yunani. Kalau begitu kita bisa melihat di sini klaim tentang hari Minggu ini sebenarnya tidak ada dasarnya di Alkitab, saudara ya. Saya mau menunggu ini karena di Facebook saya komentarnya hebat-hebat, mereka komentarnya. Tapi saya mau menyampaikan ini dengan belak-belakan aja kepada saudara. Karena kebenaran sudah saatnya saudara tahu. Karena pendeta-pendeta yang ada di gereja-gereja, semuanya, kebanyakan, ya tidak semua ya, kebanyakan mau menyembunyikan ini dari saudara. Saya yakin di hati kecil mereka tahu ini hari Sabat. Tapi mereka tidak mau terus terang.